Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai salah satu hadis tentang takwa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Yang mana artinya ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun engkau berada, wattabi'il sayyi'ata hasanata tamhuha, dan iringilah kejahatan atau keburukan dengan kebaikan. Waholikin nasa bihulukin hasanin, dan pergaulilah, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dalam hadis ini sering sekali kita mendengarnya, bunyi hadis ini sering kita mendengarnya. Misalnya saat khotib menyampaikan pada saat sholat Jumat, atau ketika seorang mubalik menyampaikan pesan-pesannya, baik itu pada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan acara-acara lain, di mana intinya adalah menyampaikan masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua di bulan Syawal, di mana kita tahu pada saat pelaksanaan puasa Ramadan, tujuan Allah memerintahkan kita umat Islam adalah untuk melaksanakan puasa adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang tadi kita membacanya, yaitu ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Hadis ini bukan hanya semata-mata perintah takwa, tapi bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Saat kita sendirian kita bertakwa, saat kita berada di keramaian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita di rumah kita bertakwa, saat kita dalam perjalanan kita bertakwa, saat kita di kantor kita bertakwa, dan dimanapun kita berada kita berusaha bertakwa. Sedangkan kita sendiri sudah tahu apa sih yang namanya takwa, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bagaimana menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan kemarin kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita meningkatkan takwa kita dengan menjalankan perintah Allah, baik itu berupa puasa, berupa sholat wajib, berupa sholat-sholat sunnah, dan ibadah-ibadah lain serta amal soleh lain, yang salah satu tujuan kita adalah bagaimana sedekat mungkin dengan Allah. Nah, di bulan Syawal ini kita berusaha bagaimana hal itu tidak ada yang berkurang, tapi terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Jadi intinya hadis ini menjelaskan yang pertama adalah bagaimana kita bertakwa dimanapun kita berada, kapanpun kita, baik itu siang, sore, malam, kita tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini menjelaskan wattabi'il sayyi'ata hasanata tamhuha. Artinya apa? Kita mengiringi yang namanya keburukan atau kejahatan dengan kebaikan. Artinya apa? Ketika seseorang sudah berbuat dosa, maka dia hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat taubat dan berusaha bagaimana hal-hal yang buruk yang kita lakukan, kita berusaha untuk tidak pernah lagi dilakukan, berusaha untuk menghindari, jangan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha bagaimana mencegah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan waholikin nasa bihulukin hasanin, bagaimana kita berbuat baik pada orang lain dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita berakhlak dengan orang lain dengan sebaik-baiknya, baik itu kepada yang lebih kecil, lebih muda dari kita, bagaimana kita menyayangi mereka dengan sebaik-baiknya, kepada yang lebih tua bagaimana kita menghormati, kepada orang tua kita bagaimana kita menyayanginya, kepada tetangga bagaimana kita berbuat baik, kepada tamu bagaimana kita berbuat baik. Segala hal telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagaimana kita bersikap baik pada orang lain. Dan Rasulullah sendiri dalam kehidupan sehari-harinya selalu mencontohkan bagaimana aktivitasnya sehari-hari yang menyebabkan orang lain bisa memandang bahwa Nabi itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang harus kita contoh. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh hadis ini
sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan, semoga mendatangkan manfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.